pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Semoga pelajaran hari ini bisa memberikan berkah kepada kita semua. Berdoa mulai, selesai. Oke, hari ini Pak Diki mau ngabsen dulu. Aditya Pratama ada? Hadir. Alin ada? Hadir. Alinda ada? Hadir. Arya Rahmat ada? Hadir. Arsy ada? Hadir. Bella? Hadir. Meminta kepada kami semua untuk mencari materi ini, yaitu tentang masalah Khulafaur Rasyidin. Kamu cari di internet dan lain sebagainya. Sudah dibawa bahannya? Sudah, alhamdulillah, terima kasih. Ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran inti, ya. Jadi ada baiknya kita melihat apa yang kita bisa ambil, ya. Apa yang bisa kita ambil ketika pelajaran kita ini masalah Khulafaur Rasyidin, ya. Jadi harus ada hal-hal yang bisa kita ambil. Ada beberapa hal yang harus kita ambil ketika kita belajar sesuatu. Ya. Salah satunya kita belajar masalah Khulafaur Rasyidin, ya. Kita harus tahu seperti apa. Ketika kita belajar Khulafaur Rasyidin, kita berarti belajar masalah sejarah. Ya, berarti kita flashback pikiran kita ke belakang, bahkan bertahun-tahun ke belakang, ya. Supaya apa? Supaya kita tahu sebenarnya perjalanan sejarah itu seperti apa. Bung Karno pernah mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Nah, ya. Jadi sebelum kita lebih jauh mempelajari Khulafaur Rasyidin, ada baiknya kita flashback dulu, balik dulu, ingat-ingat dulu. Ya. Sebelum masuk ke pelajaran masalah Khulafaur Rasyidin, kita bicara masalah pelajaran tentang hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Sangat membanggakan. Kenapa? Karena dari sinilah mulai Islam itu menyebar. Ya, dari sinilah Islam mulai berkembang dengan sangat pesat ketika dimulainya Nabi hijrah ke Madinah. Ya, jadi kemudian telah menjelaskan juga, ya, pada kesempatan kali ini tentang kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan juga tujuan pembelajaran. Pada kompetensi dasar KD 1.13, yaitu menghayati perjuangan kepribadian Khulafaur Rasyidin sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan risalah Allah. Apa saja indikator pencapaiannya? Pertama, bersyukur kepada Allah. Kita harus ada yang pertama. Ada yang kedua, ya, meneladani perilaku terpuji Khulafaur Rasyidin. Indikatornya adalah bersikap dan berlaku jujur. Bersikap dan berlaku jujur. Ya. Kemudian ada yang selanjutnya adalah KD 3, yaitu masalah pengetahuan. Memahami sejarah perjuangan dan kepribadian Al-Khulafaur Rasyidin. Indikatornya apa? Menyebutkan tokoh-tokoh yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Jadi pada akhirnya kamu bisa menyebutkan, ya. Misalnya Khulafaur Rasyidin ada 4, itu bisa disebutkan 4-4-nya. Kemudian menjelaskan pengertian kata Al-Khulafaur Rasyidin. Menjelaskan yang terakhir adalah ada 4 masalah keterampilan. Keterampilan apa nanti yang bakal kita nanti ada nilainya, ya. Jadi 3 aspek itu ada nilainya, ya. Nah, KD 4 ini menyajikan strategi perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin, menunjukkan contoh indikatornya, kemudian menampilkan contoh, kemudian yang ketiga itu menunjukkan contoh perilaku meneladani, dan yang terakhir kita bicara apa sih tujuannya? Kita belajar masalah Khulafaur Rasyidin, ya. Apa sih ada tujuan? Buat apa sih kamu datang ke sekolah? Pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Oh, pengen belajar. Kalau sudah belajar biar pintar. Pertama, kamu bisa menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin dengan tepat. Yang kedua, kamu bisa menyebut
Khulafaur Rasyidin. Itu ya. Selanjutnya bisa. Jadi dalam kegiatan kali ini, ya, dalam kegiatan kali ini Pak Didi nanti harap dipahami ya, harap dipahami. Jadi runtutannya adalah ya, tahapan-tahapan kita belajar pada kegiatan kali ini. Nanti Pak Didi akan membagi kelompok. Ini udah kebetulan udah jadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah ada 4 kelompok ya. Oke. Kelompok 1 ya, kelompok 1 nanti yang digali adalah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ingat ya, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua tentang Khalifah Umar Ibnu Khattab. Ya. Khalifah kelompok yang ketiga yaitu tentang Utsman bin Affan. Kelompok yang keempat yaitu tentang Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi itu ya. Nah, nanti tahapannya begini. Penilaiannya nanti penilaiannya banyak ya. Selain penilaian itu adalah penilaian masalah pengetahuan dan penilaian keterampilan, nanti di akhir nanti Pak Didi akan memberikan, kamu akan dikasih tugas untuk membuat sebuah produk. Ya. Ya, nanti membuat sebuah produk. Nanti akan Pak Didi umumkan di akhir ya. Dan juga ada penilaian sosial dan spiritual, baik penilaian diri sendiri maupun penilaian antar ke teman. Oke, sekarang kita perhatikan yang ada di layar, yang ada di papan tulis. Pak Didi sudah menampilkan slide, ya. Ini slide tentang Khulafaur Rasyidin, ya, yang bisa kamu pelajari. Sebenarnya nanti kamu bisa melihat ada di bukunya, ada di artikel-artikel yang sudah Pak Didi minta di internet, yang sudah kamu download semuanya ya. Oke, Khulafaur Rasyidin. Pak Didi akan singkat-singkat aja, karena nanti yang akan banyak bekerja adalah kamu, ya. Yang akan banyak melihat adalah kamu, ya. Oke, Khulafaur Rasyidin. Ada berapa tokoh? Ada 4 tokoh. Nah, ini tadi yang Pak Didi katakan. Apa sih Khulafaur Rasyidin? Ya, Khulafaur Rasyidin itu berasal dari 2 kata. Yang pertama, al-khulafa atau al-khalifah, yang artinya adalah pengganti atau pemimpin. Dan yang kata yang kedua yaitu berasal dari kata ar-rasyid, orang yang mendapat petunjuk. Ya, orang yang mendapat petunjuk. Jadi intinya adalah Khulafaur Rasyidin itu adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Itu arti Khulafaur Rasyidin. Ada 4 tokoh. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau menjadi khalifah hanya 2 tahun. Dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Jadi hanya 2 tahun. Khalifah Abu Bakar itu hanya 2 tahun. Ya. Kemudian, nah ini prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq. Prestasinya apa saja? Yang pertama, memerangi orang-orang murtad. Yang kedua adalah memberantas nabi palsu. Yang ketiga, mengumpulkan dan penulisan ayat Al-Quran. Yang keempat, memperluas wilayah dakwah Islamiyah. Kemudian setelah dengan apa yang bisa kita ambil dari Abu Bakar As-Siddiq? Ya, pertama, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang tidak sombong, orang yang rendah hati. Ya, perhatikan, dengarkan. Ya, tuh, ya, itu sedikit sekilas penjelasan tentang Khulafaur Rasyidin yang 4 tokoh itu. Nah, sekarang tugasnya adalah, ya, silakan didiskusikan, ya, bagaimana sejarah hidup para Khulafaur Rasyidin, sejarah hidupnya seperti apa? Tadi sudah Pak Didi ceritakan. Kemudian
sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin? Ya, sikap terpujinya apa saja? Ya, dan apa saja prestasi yang telah diraih pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin masing-masing. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini, ya, efeknya nanti kembali kepada kelompok masing-masing. Ya. Silahkan dapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib.
Dia dilahirkan di Makkah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Dia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abu Bakar, ayah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hasil presentasi ya. Hasil presentasinya alhamdulillah diskusinya sudah berjalan dengan lancar dan masing-masing kelompok sudah bisa menyampaikan hasil diskusi kelompok masing-masingnya dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi itu hasil diskusinya. Hasil diskusi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain bicara tentang masalah khulafaur rasyidin. Nah, dalam kegiatan ini ada tes ya, ada tesnya. Pada bawa HP kan? Bawa HP-nya. Oke, tadi ini sudah membagikan soal. Link, silakan buka HP-nya. HP-nya dikeluarkan, dilihat, ya. Mau diklik linknya silakan. Di situ ada soal. Dikerjakan ya. Oke, selesai. Ya. Nah, selain itu, ya, itu tugas yang lewat Google Form ya. Selain tugas pengetahuan, jadi ini tentang masalah sikap sosial, ya, dan juga masalah sikap spiritual. Nah, ini ya. Gak apa-apa. Untuk diri sendiri, ada yang untuk menilai temannya sendiri. Ya, silahkan tuliskan nama temannya, siapa yang mau kamu nilai, sesuaikan dengan pertanyaannya. Ada yang ya, tidak, dan lain sebagainya. Silahkan diisi dulu ya. Nanti Pak diambil. Ya, selesai ya. Oke, itulah ya. Jadi penilaian itu seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada kegiatan yang terakhir, yaitu kita menarik kesimpulan. Ini adalah penutup, ya. Ini adalah penutup. Kita menarik kesimpulan. Ya, kita menarik kesimpulan. Apa saja yang bisa kita tarik kesimpulan? Yang pertama kita jadi mengerti tentang pengertian tentang khulafaur rasyidin. Itu kesimpulannya ya. Bisa ya? Kemudian yang termasuk khulafaur rasyidin itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Oke, itu ada 4 tokoh, ya. Jadi secara umum sifat-sifat yang dimiliki oleh khulafaur rasyidin adalah yang pertama, orangnya yang amanah, orangnya istiqomah, orangnya jujur, cerdas, bertanggung jawab, dan selalu menyampaikan kebenaran. Itu kesimpulannya, ya. Jadi kesimpulannya tidak banyak, walaupun kegiatannya kamu banyak, kesimpulannya tidak terlalu banyak. Nah, sekarang kita merefleksi, ya. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, ya. Nih, ketika pembelajaran seperti ini, apa yang kamu rasakan? Ada nggak? Ketika pembelajaran seperti ini, adakah yang baiknya? Hah? Ada. Apa misalnya? Misalnya apa? Misalnya bisa memupuk keberanian.
hasil diskusi kita. Ngomong di depan itu susah loh, ya, malunya luar biasa. Jadi banyak, ya untuk Pak Didi ya alhamdulillah, ya untuk Pak Didi alhamdulillah bisa membuat kamu seperti ini, berpikir kritis dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa. Jadi setiap di akhir kegiatan sebenarnya kita harus selalu merefleksi, ya. Kita harus selalu merefleksi itu merenungkan, ya. Setiap akhir kegiatan kita habis kapal lapai itu kita renungkan apa plus dan minusnya, ya. Itu, ya, paham ya? Oke, itu hasil refleksi kita. Kemudian untuk kegiatan minggu depan nanti silakan dikerjakan ya tugasnya, membuat produk, ya. Produknya keterkaitan dengan keempat Khulafaur Rasyidin ini, ya. Kelompoknya tetap sama ya. Silahkan kalian buat produknya. Yang terakhir, Pak Didi mohon maaf. Sekian dari Pak Didi. Kita tutup kegiatan hari ini dengan doa bersama ya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Pak Didi ucapkan. Assalamualaikum.